Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Aidil Fitransa dengan NIM 233001 dari Prodi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia angkatan 2023. Nah, kali ini saya akan membuat video tugas terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan oleh Ibu Ismi Sujastika selaku dosen pengajar ataupun dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Nah, adapun 3 poin utama yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Yang pertama itu adalah analisis permasalahan di dunia industri yang bertentangan dengan nilai kewarganegaraan. Di sini saya mengambil 4 contoh permasalahan di dunia industri. Yang pertama itu adalah diskriminasi, yang kedua itu adalah pelanggaran K3, yang ketiga itu adalah ketidakjujuran, dan yang keempat itu adalah konflik tim. Nah, di dunia industri masih terdapat berbagai persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Salah satu yang sering terjadi adalah praktik diskriminasi di lingkungan kerja, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, maupun latar belakang tertentu. Dan tindakan-tindakan ini jelas tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Selain itu juga, pelanggaran terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga masih sering ditemukan di lingkungan industri. Misalnya, perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri secara memadai atau mengabaikan prosedur-prosedur keselamatan kerja. Nah, kondisi-kondisi tersebut berpotensi membahayakan pekerja dan melanggar hak dasar mereka untuk memperoleh perlindungan. Permasalahan lain juga adalah kurangnya kejujuran dalam bekerja, seperti memanipulasi data atau laporan demi kepentingan tertentu ini. Hal ini jelas mencerminkan rendahnya integritas. Di samping itu, konflik antar karyawan yang dipicu oleh komunikasi yang buruk atau sikap individualistis juga dapat mengganggu suasana kerja dan menurunkan produktivitas. Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab masih belum diterapkan secara optimal di dalam lingkungan industri. Untuk soal nomor 2, berikan solusi atau sikap yang seharusnya dilakukan sebagai tenaga kerja profesional berdasarkan pendidikan kewarganegaraan dengan nilai Pancasila. Nah, sebagai tenaga kerja profesional diperlukan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kerja sehari-hari. Salah satunya adalah menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dengan menghindari segala bentuk kecurangan. Selain itu, setiap pekerja harus mampu menghargai sesama tanpa membedakan latar belakang. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kepatuhan terhadap aturan khususnya terkait K3 juga sangat penting untuk menjamin keselamatan bersama. Nah, dalam menghadapi perbedaan atau konflik, penyelesaian digunakan sebaiknya dilakukan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Di samping itu juga, sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi kunci utama profesionalisme. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, lingkungan kerja akan menjadi lebih kondusif, aman, dan produktif. Nah, untuk soal nomor 3, refleksi pribadi. Bagaimana Anda akan menerapkan nilai Pancasila saat Anda menjadi bagian di industri kelak? Nah, sebagai calon tenaga kerja, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Saya akan bekerja secara jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, saya juga akan menghargai perbedaan-perbedaan dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. Dalam hal keselamatan kerja, saya akan mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku di dalam industri serta berupaya menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Nah, apabila terjadi permasalahan, saya akan mengedepankan komunikasi dan musyawarah sebagai cara penyelesaian yang baik. Dengan sikap tersebut, saya berharap dapat menjadi tenaga kerja yang profesional, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan beretika, dan juga berwawasan luas. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan perbuatan, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.